Setelah melewati perjalanan cukup panjang akhirnya Raya dan Arhan pun sampai di Zurich, Swiss. Mereka berdua langsung pergi menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya oleh Arhan. Wajah lesu akibat terkena jet lag tampak jelas di wajah Raya. Ini pertama kalinya dia berpergian ke luar negeri sejauh ini. Rasa ngantuk benar-benar menguasai Raya saat ini. Dia hanya bisa menyandarkan kepalanya di pegangan koper sambil menunggu Arhan yang tengah mengambil kunci kamar di resepsionis. Hotel ini cukup mewah dan nyaman dengan nuansa modern, begitu sangat memanjakan matanya. Andai dia sedang tidak mengalami jet lag sudah dipastikan dia akan mengambil foto di sini. Sayangnya, rasa ngantuk lemas dan pusing membuat Raya tak bersemangat sama sekali, dia hanya ingin mandi lalu pergi tidur. Udah itu saja, tak ada yang lain. Sayang, maaf lama. Ada sedikit masalah tadi, kata Arhan yang datang setelah melakukan check-in. Nggak apa-apa, Mas. Ayo, aku bawa kopernya biar kamu cepat istirahat. Kamar kita di lantai 3. Arhan memegang 2 koper itu lalu menyuruh Raya untuk segera bangun. Mereka berdua langsung masuk ke lift untuk naik ke lantai atas. Lemes banget? Tanya Arhan sambil mengusap-usap rambutnya Raya. Raya mengangguk. Pengen tidur. Mandi dulu ya baru setelah itu tidur. Iya, Mas. Sekarang pukul 1:30 dini hari berarti di Indonesia sudah pagi. Karena perbedaan waktunya 5 jam dan Swiss lebih lambat dari Indonesia. Arhan membuka pintu sambil memasukkan koper-kopernya. Jika Raya mengalami jet lag, berbeda dengan Arhan yang hanya merasakan ngantuk dan lelah tak sampai merasa pusing atau sebagainya. Kamar yang akan ditempati oleh Arhan dan Raya sangat nyaman walaupun tidak besar seperti hotel-hotel lain, tapi hotel ini bagus dan nyaman apalagi pemandangan di balik jendela. Dari jendela ini bisa melihat sungai yang mengalir dengan airnya berwarna biru dan di seberang sana ada pemukiman penduduk. Mau mandi? Tanya Arhan melihat Raya yang akan masuk ke kamar mandi. Iya, Mas. Ya udah. Perutnya lapar nggak, sayang? Kalau lapar aku buatin mie instan nih. Arhan memang membawa beberapa stok makanan dari Indonesia untuk berjaga-jaga kalau malam lapar. Menikah dia jadi lebih sering merasa lapar dan suka nyemil, padahal waktu bujangan jangankan nyemil, makan saja kadang lupa. Aku mual, Mas. Nanti habis mandi minta tolong dikerikin bisa? Arhan mengangguk. Bisa, sayang. Kamu mandi dulu aja, aku mau makan mie dulu. Jauh-jauh ke Swiss makannya mie instan Indonesia. Sangat mencerminkan anak bangsa yang mencintai produk dalam negeri. Arhan tertawa kecil lalu menjawab. Mie Indo enak, sayang. Kalau di sini pasti harganya mahal makanya aku bawa dari rumah. Takut nanti kepengenkan enak kalau bawa mah. Iya, Mas, iya. Terserah kamu. Udah sana mandi nanti keburu pagi. Raya pun mandi sedangkan Arhan bersiap untuk menikmati secup mie instan rasa kari ayam. Arhan menyibak sedikit gorden agar bisa melihat kelap-kelip lampu kota dari kamarnya. Baru setelah itu dia duduk di kursi yang mengarah ke jendela. Sedang asik makan mie, Arhan dikagetkan Raya yang memeluknya dari belakang. Untung saja tidak sampai tersedak. Mas mau? Mau apa, sayang? Mie? Tadi katanya nggak mau. Sekarang mau. Mas bikinin dulu. Raya menggeleng. Punya Mas aja. Ini tinggal sedikit, sayang. Nggak apa-apa. Mas buat lagi tapi buat Mas aja. Dengan hati yang lapang, Arhan pun memberikan mie itu pada Raya dan dia memilih untuk membuatnya lagi. Raya duduk di kursi sebelah Arhan lalu menikmati mie hasil minta dari suaminya. Masih mual nggak? Tanya Arhan menghampiri Raya. Dia membawa secup mie instan di tangannya. Sedikit aja. Mungkin nanti dibawa tidur udah enak lagi. Nanti aku kerikin biar besok udah enakan. Gak usah. Aku tahu kamu juga capek, Mas. Mending langsung tidur aja. Ya nggak masalah. Emangnya ngerikin lama? Paling cuma berapa menit aja. Raya manggut-manggut. Boleh deh, tapi kamu mandi dulu biar selesai kerikin aku. Bisa langsung tidur. Iya, sayang.
Keduanya pun menikmati mie instan itu dengan kusyuk tanpa bicara lagi. Badan yang sudah gatel membuat Raya yang sekarang hanya memakai handuk kimono saja, membuat pikiran Arhan melayang. Bagaimana tampilan istrinya jika memakai lingerie yang dia beli itu? Pasti akan sangat cantik, seksi dan menggoda. Membayangkan saja sudah membuat bulu kuduknya merinding, hingga tanpa sadar jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa senyum-senyum? Tanya Raya merasa aneh melihat suaminya senyum-senyum sendiri. Arhan langsung menggeleng. Gak sayang, kamu cantik walaupun cuma pakai handuk aja. Raya menyipitkan matanya. Dia mencium bau-bau aneh dari Arhan. Sepertinya ada kemauan yang tidak bisa diungkap. Jangan bilang, kamu berpikiran mesum ya mas? Tekan Raya yang dibalas cengirannya Arhan. Sedikit sayang. Gak masalah, kan bayangin istri sendiri. Bayangin apa? Bayangin kamu pakai lingerie seksi yang kemarin aku beli. Sahutnya lalu berlari ke kamar mandi sebelum diamuk ibu negara. Mas, kamu bener-bener ya? Ampun sayang. Teriak Arhan dari kamar mandi. Raya geleng-geleng kepala. Habis sudah penilaiannya tentang kalau Arhan adalah lelaki polos dan monoton. Ternyata Arhan lebih liar dari yang dia kira. Raya memilih untuk pakai baju. Berhubung dia sedang tidak ingin menggoda suaminya, Raya pun memutuskan untuk pakai piyama tidur saja. Lah, pakai piyama? Raya yang tengah mengancingkan bajunya pun tak memperdulikan protesan suaminya. Sayang, nggak gerah pakai piyama panjang gitu? Arhan menghampiri Raya yang hanya diam saja, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ada AC kenapa harus gerah? Pakai yang udah dibeli dong. Enggak. Aku mau tidur, lelah. Arhan terlihat cemberut. Di kamar mandi tadi, dia sudah membayangkan istrinya memakai lingerie seksi itu. Arhan memilih hanya menggunakan boxer kesayangannya saja. Dia sudah terbiasa tidur tidak pakai baju alias bertelanjang dada. Raya terlihat sudah masuk ke dalam selimut bahkan matanya pun sudah terpejam. Oke baiklah, malam ini dia bisa menahannya karena dia pun lelah tapi jangan harap besok Raya bisa menolaknya. Arhan pun masuk ke dalam selimut bersiap untuk tidur. Namun saat baru akan memejamkan matanya dia tersentak saat tangan Raya mengusap dadanya seraya berbisik. Tidur ya sayang. Besok aku janji, kita tempur sampai kamu capek. Mendengar hal itu tak bisa membuat Arhan tidak tersenyum. Dia pun segera mendekap istrinya tak lupa mengecup keningnya. Aku pegang janji kamu. Iya sayang. Sekarang tidur ya, jangan bawel. Arhan mengangguk. Dia pun segera masuk ke dalam mimpi dengan Raya yang berada dalam dekapannya. Rasa kantuk membuat mereka berdua akhirnya tertidur pulas. Bangun sayang, kita makan siang. Mata Raya langsung terbuka mendengar seruan Arhan di telinganya. Bukannya cepat bangun, Raya justru memeluk pinggang Arhan dengan erat dan mendusel-dusel seperti kucing. Lo malah dipeluk. Masih ngantuk mas? Emangnya ini jam berapa? Jam 11 siang. Ayolah, aku udah mandi nih. Pantes sudah wangi. Iya dong. Ayo, cepat mandi. Apa mau aku mandiin? Aku bisa mandi sendiri. Sahut Raya langsung melepas pelukannya. Arhan terkekeh geli melihat istrinya yang langsung bangun dan pergi ke kamar mandi. Cepat mandinya ya sayang, aku lapar. Ya bentar. Sambil menunggu Raya selesai mandi, Arhan memilih memainkan ponsel untuk menghilangkan rasa jenuh. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk Raya menyelesaikan mandinya dan kini wanita itu sedang mencari pakaian yang akan dia gunain. Jangan pakai pakaian yang terbuka. Peringat Arhan karena tak ingin melihat tubuh istrinya menjadi. Siang ini Raya memilih pakai dress vintage ala Korean style yang berwarna biru dengan panjang selutut. Sedangkan Arhan terlihat hanya memakai celana pendek berwarna abu-abu, kemeja polos berwarna biru langit dengan bagian tangannya sengaja digulung sampai siku. Penampilan mereka begitu serasi dengan pakaian yang senada.
benar-benar semakin membuat mereka berdua terlihat mempesona. "Ayo Mas," ajak Raya setelah selesai bersiap-siap. "Kok cantik sih? Mana boleh secantik ini?" Arhan merentangkan kedua tangannya lalu memeluk Raya. Baju yang dikenakan Raya begitu cocok dengan kulitnya yang putih. "Gak usah lebay. Ayo, tadi katanya lapar." "Ah, aku mau di kamar aja deh." Raya melotot, dia mencubit pelan pinggang suaminya, hingga membuat Arhan tertawa. "Cepet ayo." "Iya sayang, ayo." Mereka berdua pun keluar dari kamar mencari tempat untuk makan siang kali ini. Arhan tak sedikit pun melepaskan genggamannya pada tangan Raya, seolah mengatakan kalau Raya adalah miliknya pada pasang mata yang kini menatap ke arah mereka. "Kita sarapan di depan hotel aja. Aku udah lapar banget," ucap Arhan mengajak Raya untuk berjalan ke tempat yang dimaksud. "Tapi habis ini jalan-jalan ya sayang?" "Iya. Mau kemana emang? Biasanya pada kemana?" Ada danau, ada museum seni, kota tua dan banyak lainnya. Gimana kalau ke danau?" "Boleh, boleh. Ya udah kita sarapan dulu, habis itu kita ke sana." Raya mengangguk. Arhan pun memesan makanan pada pramusaji. Kini mereka berdua duduk, yang di sampingnya adalah sungai. Sungai yang sama dengan view di kamar hotel mereka. Sambil menunggu makanan datang, Arhan dan Raya mengisinya dengan obrolan ringan khas pengantin baru. Arhan yang suka menggoda sangatlah senang godain istrinya yang, "Terus kamu jawab apa?" Aku jawab, "Siap ya. Arhan akan berusaha keras biar bisa dapat 10 anak." Raya melotot. "Kok kamu jawab gitu? Emangnya kenapa? Kan seru punya anak banyak, jadi ramu rumah tuh." Gak ada. Aku cuma mau punya 2 anak aja, cowok dan cewek." 4 juga boleh." 2. 4 sayang. 2 Mas. 4 aja, biar adil. 2. Kalau mau 4 hamil sendiri. Lah, aku mana bisa hamil? Tugasku kan bikin kamu hamil, iya nggak? Goda Arhan menaik turunkan alisnya. "Ish, Mas jangan mulai deh." Arhan tertawa. Menggoda sang istri menjadi kegemarannya akhir-akhir ini. Arhan sangat menyukai mimik wajah kesal Raya. Cemberutnya terlihat menggemaskan di matanya. "Permisi Tuan dan Nona. Ini pesanan Anda, silahkan dinikmati," ucap pramusaji dalam bahasa Inggris. "Thank you." Pramusaji mengangguk lalu pergi. Kini sudah terhidang makan siang mereka dengan berbagai macam menu khas Eropa. "Silahkan makan sayang. Kamu makan yang banyak ya Mas." "Siap sayang." Setelah menyudahinya makan siangnya, kini mereka berdua berjalan-jalan sebentar dengan arah tujuannya ke danau yang tidak terlalu jauh dari penginapan. Dengan saling bergandengan mereka berjalan. Sesekali berhenti untuk saling mengabadikan momen dengan berfoto ria. "Nanti kita kesini lagi kalau udah punya anak ya sayang. Tapi ke daerah pedesaannya. Kalau yang aku lihat di sosmed itu daerah pedesaannya ya, Mas?" Arhan mengangguk. "Kamu mau ke sana?" "Mau. Tapi kalau dari sini jauh banget. Pakai kereta. Boleh tapi besok aja. Sekarang aku mau di sini dulu, lihat yang lainnya," ucapnya dalam bahasa Jerman. Dahi Raya mengerenyit. Dia tidak paham apa yang anak lelaki itu katakan. Bahasanya terasa asing, tapi kalau dari logatnya seperti bahasa Jerman. "Boleh. Berapa harga?" Raya hanya mendengarkan Arhan yang tengah berinteraksi dengan anak-anak itu. Raya baru tahu kalau Arhan bisa berbahasa asing lainnya. "Nih buat kamu," kata Arhan menyerahkan permen itu pada Raya. Raya mengambilnya. Dia menatap Arhan dengan wajah penasarannya. "Tadi bahasa apa, Mas?" "Jerman." "Kamu bisa bahasa Jerman, Mas?" Arhan mengangguk. "Bisa sedikit. Temenku ada yang dari Jerman jadi sempat belajar sedikit-sedikit." "Dai Bak, nanti ajarin aku bahasa Jerman biar kalau kesini lagi aku nggak nganggung aja." Arhan terkekeh.
Dia kembali merangkul istrinya sambil melanjutkan perjalanannya lagi. Aku aja masih belajar, kamu malah minta diajarin. Tapi nggak apa-apa, nanti aku kasih tahu dasar-dasarnya, asal jatah malamannya ditambah. Mulai deh, mulai. Kata ayah, puas-puasin masa berdua nanti kalau ada anak jarang bisa berdua. Harus pintar-pintar cari waktunya. Mendengar Arhan yang terus membahas tentang anak, Raya jadi percaya ucapannya Serina waktu itu, kalau Arhan memang sangatlah menginginkan seorang anak. Raya bisa melihat binar di matanya Arhan ketika membahas soal anak. Raya hanya bisa berdoa semoga saja setelah dari sini, mereka langsung diberikan keturunan seperti apa yang Arhan harapkan. Walaupun Raya tak bisa bohong, ada rasa takut yang timbul di hatinya. Mas, kalau aku nggak bisa kasih kamu anak gimana? Pertanyaan itu meluncur saja dari mulutnya Raya. Entah, Raya merasa takut dan khawatir. Takut kalau dia tidak bisa memberikan keturunan walaupun kata dokter rahimnya sehat. Jangan ngomong gitu. Ini kan misalnya, Mas. Gimana? Ya nggak gimana-gimana. Anak kan titipan dari Allah. Kalau kita dikasih berarti rezeki, kalau nggak ya, kita usaha lagi yang keras sampai dapat. Apa kamu selingkuh? Atau poligami? Arhan terkekeh. Dia sudah menebak kalau Raya akan mengatakan hal itu. Istrinya memang suka sekali membahas hal yang bisa memancing keributan. Nantinya Arhan sendiri yang berujung serba salah. Dijawab salah, nggak dijawab apa lagi, kan jadi greget kalau begini tuh. Malah ketawa, jawab dong Mas. Aneh-aneh aja pertanyaan kamunya. Segala nanya selingkuh atau poligami, nanti ujung-ujungnya aku yang serba salah dan kamu ngambek? Ah enggak. Jawab aja sih, Mas. Kalau kamu tanya aku, jawabannya enggak. Aku nggak pernah ada pikiran buat selingkuh atau poligami. Dapatin kamu aja susah, luluinya aja ribet, masa udah dapat aku sia-siain sih? Kalau kamu ragu dan nggak percaya, biar aku yang buktiin semuanya ke kamu. Kamu bisa lihat dari tahun ke tahunnya. Apa aku setia atau enggak? Kalau aku nggak setia, kamu bisa kasih aku hukuman apapun yang kamu inginkan dan sebaliknya itu juga berlaku kalau kamu berani macam-macam di belakang aku. Raya menyenderkan kepalanya di bahu Arhan. Dia ikut menatap danau yang begitu menenangkan ditambah angin yang sepoi-sepoi. Awas ya Mas, kamu berani macam-macam di belakang aku. Aku potong bawa kamu itu sampai habis, biar nggak bisa naik keranjang lagi. Aduh, takut. Kalau dipotong kamu nggak ada yang manjain dong sayang. Maksudnya kalau kamu macam-macam di belakang aku. Iya sayang enggak. Daripada ngomongin apa aja, mending kamu makan itu permen nanti keburu kempes. Raya langsung membuka bungkus plastik permen kapas itu. Raya suka karena bentuknya yang lucu ditambah dengan warnanya, warna pastel. Kamu mau? Arhan menggeleng. Itu terlalu manis. Aku kurang suka. Ya udah. Seru Raya saat segerombolan angsa putih berenang di sekitar danau. Mas, fotoin aku di sini ya. Raya menyerahkan ponselnya pada Arhan lalu berdiri dengan membelakangi danau itu. Pose yang cantik sayang. Raya pun melakukan pose sambil memegang permen kapas itu dan tersenyum lebar. Arhan terpana melihat senyumannya Raya yang begitu manis sekali. Udah Mas? Arhan mengangguk. Raya pun kembali duduk di sebelahnya Arhan. Dia melihat hasil foto yang diambil oleh suaminya tadi. Senang sayang? Banget. Aku nggak nyangka bisa kesini sama suami lagi. Allah kabulin doa aku ternyata. Arhan menatap Raya yang kembali meneruskan makan permen itu. Bibirnya terlihat begitu menggoda di mata Arhan saat ini. Cup. Tiba-tiba Arhan mencium bibirnya Raya hingga membuat perempuan itu terpaku. Manis. Bisik Arhan menciptakan rona merah di pipinya Raya. Kita pulang ya? Raya mengangguk. Mereka pun kembali ke hotel bersiap untuk menuntaskan apa yang ditahan.